Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang landasan filosofis Pancasila. Landasan filosofis Pancasila merupakan pandangan filosofis bangsa. Harus dapat secara konsisten merealisasikan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Syarat mutlak suatu negara adalah adanya persatuan yang terwujud sebagai rakyat. Rakyat yang merupakan dasar ontologis demokrasi karena rakyat merupakan asal mula terbentuknya dan kekuasaan suatu negara. Yang ketiga, dan setiap aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila, termasuk sistem peraturan perundang-undangan. Nomor 4, proses reformasi merupakan suatu keharusan bahwa Pancasila merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan baik dalam pembangunan nasional, ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya maupun pertahanan. Dan nomor 5, Pancasila bersifat filosofis secara praktis. Nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup, filsafat hidup berbangsa. Nomor 6, mempengaruhi alam pikiran manusia berupa filsafat hidup, filsafat negara, etika, logika, dan sebagainya, sehingga memberikan watak, kepribadian, dan identitas bangsa. Yang ketujuh, berdasarkan filosofis dan objektif, nilai-nilai yang tertuang pada Sila Pancasila yang merupakan filosofi bangsa sebelum mendirikan negara Republik Indonesia. Pancasila harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara, menjadi jiwa dan kebijakan yang berlaku bagi kehidupan bangsa dan negara. Jadi kesimpulannya, Pancasila sebagai pandangan hidup atau dasar filosofis bangsa Indonesia memiliki posisi penting sebagai norma dasar negara yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Hukum di Indonesia tidak mengizinkan perubahan Pancasila karena ia merupakan sumber dari semua sumber hukum atau sumber hukum dasar nasional di Indonesia. Penegasan dan legitimasi posisi Pancasila sebagai sumber semua sumber hukum negara jelas tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Cukup ya, barangkali ada pertanyaan. Satu. Oh itu katanya ini yang belum nanya, aku yang belum nanya. Itu berbagi poin. Itu nanya ya. Oke. Mau nanya apa? Mengapa kita harus mengikuti dasar-dasar Pancasila? Saya mau jawab. Jawabannya, Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang harus diikuti karena memiliki beberapa alasan. Gitu. Contohnya satunya ada sebagai acuan bagi pemerintah, pembangunan sosial, hukum, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Sudah jelas, Mas? Jelas. Ya, yang lain? Boleh. Ya, Oh ya, jangan. Oke, tadi kalau nggak salah tuh di presentasinya ada penjelasan tentang landasan filosofis berdasarkan pada filsafat kehidupan. Nah, jadi maksud dari filsafat kehidupan itu apa ya? Nah, izin Ada kali materinya. Enggak jauh kok. Ya, belum. Salah sebelum berarti kan. Ya contohnya boleh sekali. Saya bantu jawab. Untuk hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila yaitu untuk mengembangkan sesuatu dalam dunia pendidikan. Landasan filosofis merupakan bagian penting yang harus dipelajari, dan landasan filosofis pendidikan bertujuan untuk memberikan arah bagi peserta didik dalam belajar.
filsafat kehidupan. Ya, mungkin saya bisa tambahkan. Dalam kehidupan ini kan tentunya ada ini apa pedoman gitu kan ya. Iya. Nah itu contohnya kayak gitu. Jadi Pancasila itu sebagai pedoman kita gitu, pedoman kehidupan kita. Kehidupan kita itu arahnya mau kemana itu harus berpedoman pada itu Pancasila itu tadi kayak gitu singkatnya. Ya. Ada lagi? Oh, kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya nih. Jangan Udah cukup ya? Ya cukup. Saya. Seorang pemimpin negara seperti presiden, kalau seumpamanya melanggar Pancasila, siapakah yang menghukumnya atau kan tadi ada melanggar otomatis ada hukum. Yang menghukumnya itu siapa dan bisa enggak gitu. Contoh pelanggarannya apa? Kayak dia merubah konstitusi bisa. Bahkan kita pengen tahu kita belajar di sini, kita belajar Pancasila kan pengen tahu. Sebagai mahasiswa kita pasti pengen tahu. Barangkali kalau seumpamanya jawabannya kurang itu bisa dijelaskan, minta Bapak dosen. Berhubung Jadi berhubung materi kita cuma filosofi Pancasila, kayaknya belum berkorelasi ke situ ya. Mungkin kurang relevan pertanyaannya. Kita juga belum. Ya kan di mana ya? Takut ada tukang bakso lewat gitu. Tentunya kalau udah presiden kan ibaratnya tertinggi dalam konstitusi gitu ya. Ya udah pokoknya kita tertinggi gitu kan. Nanti saya terangin katanya dulu. Iya. Oke, silakan. Tentunya mereka dia juga ya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.